Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Prof. Malam, Prof. Malam, Prof. Sudah kumpul semua ya? Mungkin ada yang belum gabung kayaknya, Prof. Ada yang belum ya? Ya, Prof. Oke. Saya coba share PPT ya. Bisa nggak nih? Apa nih? Oke, ini ada hostnya nggak ya di sesi ini ya? Kalau ada hostnya bisa nggak saya dijadiin member sebentar? Jadi saya bisa share PPT. Dari UIB ada nggak? Dari Universitas Batam ada nggak ini? Dari UIB. Kalau ada tolong saya di masukkan dulu di member. Oke, sekarang saya bisa. Oke. Oke deh, saya kirim lewat Jana ya. Tolong bantuin saya untuk share PPT. Oke, Prof. Sebentar, ini kata Bu Dian bisa ini sebentar ya. Kita membicarakan mengenai norma di peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, analisis terhadap putusan pengadilan misalnya, atau kita membahas mengenai asas-asas hukum misalnya, atau teori-teori hukum atau asas hukum misalnya sebagai contoh ya. Asas atau filosofi atau nilai-nilai keadilan misalnya, kepastian hukum, kesebandingan hukum, dan lain sebagainya, ya itu kita pelajari dalam doctrinal research, ya, atau kadang-kadang di beberapa buku penelitian disebut dengan normatif, ya, metode penelitian hukum normatif. Jadi penelitiannya itu penelitian terhadap norma, ya, atau kaidah-kaidah hukum, terhadap asas hukum, terhadap teori-teori hukum, terhadap peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis, kemudian terhadap putusan-putusan pengadilan dan sebagainya ya. Jadi mengandalkan kepada bahan-bahan hukum. Jadi bahan-bahan hukum yang ada baik berupa bahan hukum primer, itu peraturan perundang-undangan ya, maupun putusan-putusan pengadilan, ataupun bahan hukum sekunder, misalnya buku-buku, artikel jurnal, hasil-hasil penelitian, rancangan undang-undang dan sebagainya, itu adalah bahan hukum sekunder. Kemudian bahan hukum tersier, misalnya dari kamus, ya, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah penelitian hukum normatif. Jadi terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Ya, kepustakaan di sini kalau zaman sekarang juga bisa diperoleh melalui internet ya. Maka sumber-sumber internet seperti Anda menggunakan e-book, e-journal, ataupun mungkin artikel-artikel yang ada di website-website ya dan sebagainya, itu bisa digunakan. Nah, itu adalah penelitian hukum normatif, atau ada yang menyebut juga penelitian hukum doktrinal ya. Walaupun sebetulnya ada yang membedakan juga doktrinal research dengan normatif. Jadi kalau normatif itu fokusnya pada norma ya atau kaidah,
Sedangkan doctrinal research ya bukan hanya norma atau hukum atau peraturan, tapi doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang mendasari norma atau kaidah itu juga dikaji ya. Nah, jadi pertanyaan utama dari doctrinal research adalah apa hukumnya tentang suatu masalah? Apa hukumnya orang berinvestasi? Apa hukumnya orang asing memiliki tanah di Indonesia? Apa hukumnya bayi yang masih dalam kandungan itu dalam hukum waris? Apa hukumnya eee, korporasi itu dalam tindak pidana? Apa hukumnya beneficent owner ya atau pemegang manfaat dalam suatu pelanggaran? Apa hukumnya gitu ya. Jadi bertanya hukumnya apa ya. Kemudian ini berkaitan dengan menemukan hukum ya, menganalisisnya secara ketat dan menemukan alasan logis di baliknya. Jadi penelitian hukum doktrinal itu terutama mengandalkan pada analisis yang kuat ya, analisis atau diskusi yang kuat ya, pembahasan yang kuat dari si peneliti. Karena dia tidak mengandalkan pada data-data atau ya data primer. Dia tidak mengandalkan pada misalnya hasil wawancara atau hasil survei, statistik berdasarkan survei dan sebagainya. Tidak mengandalkan itu. Dia lebih mengandalkan analisis dari bahan-bahan hukum yang ada, dari peraturan perundang-undangan yang ada, dari putusan-putusan pengadilan. Itu doctrinal research ya. Oleh karena itu sangat memberikan kontribusi bagi kelangsungan, konsistensi, dan kepastian hukum. Informasi dasar dapat ditemukan dalam bahan hukum, ya misalnya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ya, nah saya berharap selesai mengikuti kuliah metode penelitian hukum itu Anda sudah memahami beda bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dengan bahan hukum tersier itu saya berharap sudah diketahui ya. Kalau penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif terutama mengandalkan pada bahan-bahan hukum tadi, bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Nah, sementara temennya itu non-doctrinal research ya. Penelitian non-doktrinal disebut juga penelitian sosiolegal. Jadi ada yang menyebutnya dengan sociolegal research. Adalah penelitian yang menggunakan metode yang diambil dari disiplin ilmu lain. Ya, misalnya antropologi, sosiologi, ya, kemudian psikologi, sejarah, politik dan lain sebagainya ya. Menggunakan metode yang diambil dari disiplin ilmu lain untuk menghasilkan data empiris yang menjawab pertanyaan penelitian. Jadi yang dikaji adalah data empiris. Data yang diambil langsung dari lapangan, dari masyarakat. Data yang tidak diambil dari buku, dari perundang-undangan, tapi langsung. Itu namanya data primer. Ya. Jadi kalau saya ingin mengetahui apakah masyarakat di kota A itu melaksanakan hukum atau tidak, ya, apakah mereka patuh pada hukum atau tidak, apakah mereka mengerti hukum atau tidak, saya tidak bisa melihat di undang-undang. Saya harus terjun ke masyarakat, saya tanya ke warga di sana, apakah mereka tahu undang-undang, bagaimana persepsi mereka terhadap undang-undang, apakah mereka menjalankan undang-undang dan sebagainya. Jadi yang digunakan adalah data primer, data yang diambil langsung dari lapangan atau dari masyarakat. Nah, kemudian penelitian non-doktrinal dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif. Jadi kalau kualitatif berarti tidak mengandalkan jumlah orang. Jadi kalau kualitatif, misalnya penelitian antropologi hukum ya, meneliti bagaimana masyarakat tertentu atau suatu keluarga tertentu dan seterusnya atau di masyarakat hukum adat itu berperilaku tingkah laku mereka sehari-hari seperti apa, sikap mereka terhadap hukum seperti apa. Jadi dilihat dari bukan jumlahnya yang penting, bukan jumlah datanya, bukan jumlah orangnya, bukan jumlah data ya, tapi kepada kedalaman datanya. Makanya disebut kualitatif research. Jadi ini mengandalkan misalnya wawancara secara mendalam ya, kemudian misalnya bisa juga participant observation. Kita langsung terjun sebagai anggota dari masyarakat itu atau kelompok itu ya. Jadi terus semua dicatat, semua yang kita yang kita amati, yang di mana kita terlibat di dalamnya atau kita wawancara secara mendalam itu kita catat semua dengan rinci, dengan detail ya. Jadi tidak mengandalkan jumlah. Jadi jangan kalau penelitian hukum yang non doktrinal ya atau sosiolegal yang sifatnya kualitatif itu jangan bicara soal berapa persen responden, jangan bicara soal sebagian besar responden, jangan bicara soal
kuesioner, jangan bicara soal persentase, jangan bicara sebagian besar atau sebagian kecil atau itu tidak dibicarakan di dalam penelitian hukum empiris yang kualitatif. Sementara pada penelitian hukum empiris yang kuantitatif itu mengandalkan statistik, jumlah yang bisa digeneralisir, misalnya bagaimana persepsi pegawai negeri sipil di kota A terhadap aturan ini, bagaimana persepsi aparat penegak hukum terhadap suatu ketentuan ini, bagaimana pengaruh dari suatu variabel A terhadap variabel B dan seterusnya ya. Jadi itu mengandalkan data ya, data yang kuantitatif sifatnya. Ya bisa dilakukan dengan biasanya dilakukan dengan survei ya. Jadi si peneliti bertanya kepada responden. Nah, di sini ada survei, ada responden, ada populasi, ada sampel. Nah, itu adalah penelitian hukum empiris yang kuantitatif. Ya, itu ada survei ya, ada populasinya siapa, misalnya ASN atau penegak hukum. Boleh minta tolong di off kan suaranya ya, kalau tidak sedang berbicara ya. Oke. Nah, jadi itu ya beda antara non-doctrinal research dan doctrinal research. Sampai di sini kalau ada yang mau tanyakan silakan. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan di slide berikutnya. Silakan. Jadi dua-duanya tetap disebut penelitian hukum. Hanya bedanya yang satu penelitian hukum doktrinal, yang satu penelitian hukum non-doktrinal. Atau yang satu penelitian hukum normatif, yang satu penelitian hukum sosiologis. Dua-duanya penelitian hukum. Soalnya ada juga sebagian ahli atau pakar hukum yang mengatakan penelitian hukum itu ya hanya penelitian hukum normatif. Ya, penelitian hukum yang sosiologis ya tidak disebut penelitian hukum, ada yang begitu. Tapi kalau menurut pendapat saya tidak ya. Saya sudah menguji mahasiswa S3 di Belanda, di Australia, dan di Malaysia berkali-kali ya. Itu mereka biasa melakukan penelitian hukum yang sosiologis atau yang non-doktrinal juga biasa. Ya, jadi semua kita anggap sebagai penelitian hukum juga. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Boleh dimatikan dulu yang slide ini. Jana minta tolong. Oke, sekarang silakan saya beri kesempatan teman-teman untuk menggali, jangan sampai sudah kelewatan penjelasan saya belum difahami. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Andika, cukup jelas nggak tadi penjelasannya? Yang lalu ikut nggak Andika kuliahnya? Ikut kan ya? Ikut, Prof. Ikut nggak? Masih ingat nggak yang saya sampaikan pekan yang lalu? Pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu ya? Masih ingat nggak? Minggu lalu, Dok. Ya? Kemarin. Ikut, Dok. Ya, pekan lalu. Masih ingat nggak penjelasan saya? Yang tadi saya jelaskan bisa difahami nggak? Jadi kalau teman-teman di ilmu kesehatan misalnya itu yang banyak penelitiannya ya empiris atau penelitian yang tadi ya menggunakan data primer, ya kan? Menggunakan data sekunder. Ya awalnya biasanya menggunakan data sekunder dulu dari peraturan undang-undangan dulu, dari buku, dari jurnal, kemudian kita mencari data primer. Ya, mencari data dari lapangan langsung. Gitu, Jana. Berarti kalau misalnya dari yang segi doktrinal ini, Prof, kita bisa hanya menggabungkan dari peraturan atau undang-undang yang ada, lalu kita menginterpretasikannya sendiri ya, Prof? Betul, ya. Jadi dari peraturan undang-undang yang ada, pasal-pasal tertentu, kita menganalisisnya, menginterpretasikannya, mengkaitkannya dengan pasal-pasal lain untuk menemukan jawabannya, hukumnya apa sih, gitu. Ketentuan mana sih yang tepat digunakan, gitu ya. Implikasi hukumnya apa? Itu kan cukup dengan mengolah atau menganalisis atau menginterpretasikan dari bahan-bahan hukum yang ada, dari peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Gitu, Jana. Oke, Prof. Thank you, Prof. Oke. Silakan yang lain. Cukup jelas nggak tadi dari diskusi saya dengan Jana tadi?
Kalau ada yang meragukan atau kurang jelas tanya aja ya. Jadi nggak usah ragu-ragu, nih di sini memang forumnya kita bisa diskusi. Silakan. Prof, Oke, kalau silakan. yang tadi kan metode penelitian itu kan dibagi dua, normatif dan empiris. Ya. Sekarang ini Prof menjelaskan mengenai doktrinal dan non doktrinal. Apakah bisa kita sebut doktrinal research itu sama dengan metode normatif dan non doktrinal research itu empiris, Prof? Ini penggolongan dari segi apa, Prof? Iya. Doktrinal, non doktrinal ini. Mungkin Iya. itu dulu, Prof. Terima Iya. kasih, Prof. Baik. Ini kalau di luar negeri ya, di luar negeri itu orang biasanya tidak berbicara soal metode penelitian hukum yuridis normatif, itu mereka jarang terdengar. Itu hampir tidak pernah terdengar orang-orang di luar negeri. Penelitiannya apa? What kind of method, research method do you use or do you apply? Terus kita jelaskan, I apply yuridis normatif. Itu mereka nggak ngerti apa sih yuridis normatif itu. Biasanya mereka menyebutnya doctrinal research, gitu ya. Nah, lawannya mereka sebut dengan non-doctrinal research. Tapi di luar negeri, orang juga biasa menyebut non-doctrinal research dengan socio-legal research. Itu juga biasa mereka dengarnya. Atau socio-legal, mereka menyebutnya biasanya non-doctrinal atau socio-legal research. Atau empirical legal, jarang sih. Biasanya memang non-doctrinal atau tadi ya, non-doctrinal research atau sosio-legal. Nah, sementara kita di Indonesia nih, orang dulu ya, orang baca bukunya Pak Suryono Sukanto, itu guru saya ya. Itu biasanya membagi normatif dan empiris. Nah, normatif dan empiris. Empiris itu sering disebut dengan sosiologis juga, penelitian hukum sosiologis. Ya. Yang satu lagi adalah normatif atau kadang-kadang juga disebut yuridis normatif. Satu lagi adalah empiris atau sosiologis, penelitian hukum sosiologis gitu ya. Nah, sementara orang penulis lain atau ahli lain seperti Profesor Sutandio, Profesor misalnya siapa, beberapa yang monodisipliner, hanya satu saja, saya hanya menggunakan hukum saja, atau multidisipliner, dan ada yang interdisipliner. Yang multidisipliner berarti saya menggunakan beberapa ilmu, ada hukum, ada politik, ada sosiologi, ada kriminologi dan sebagainya. Semuanya digunakan berdasarkan ilmu masing-masing, ya. Itu multidisipliner. Sementara interdisipliner sudah ada interaksi, sudah ada dialog di antara berbagai ilmu yang digunakan itu, ya, dan itu diterapkan sekaligus bersama-sama, ya, semuanya untuk mendekati satu persoalan. Nah, kemudian penelitian hukum normatif itu menurut Suryono Sukanto ada yang penelitian terhadap asas hukum, ada penelitian terhadap sistematika hukum, ada penelitian terhadap taraf sinkronisasi, ada penelitian terhadap sejarah hukum, ada penelitian perbandingan hukum. Nah, kemudian bisa dibedakan antara penelitian tertulis dan tidak tertulis dan sebagainya. Jadi itu adalah macam-macam penelitian ya di bukunya Suryono Sukanto dan Sri Mamuji. Silakan nanti Anda bisa pelajari lebih jauh. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Prof, apakah di proposal kita nanti perlu ditulis begini di bagian metode? Penelitian ini dilihat dari sifatnya bersifat deskriptif. Penelitian ini dilihat dari bentuknya merupakan penelitian yang diagnostik. Penelitian ini dilihat dari tujuannya adalah penelitian yang problem solution. Penelitian ini dilihat dari penerapannya adalah penelitian berfokus masalah. Penelitian ini dari ilmu yang digunakan adalah monodisiplin. Apakah harus begitu atau tidak? Jawaban saya tidak. Ya. Jadi, oke. Jadi ini betul-betul hanya untuk ilmu pengetahuan khususnya mengenai metodologi penelitian. Jadi tidak perlu di dalam metode itu Anda satu persatu Anda jelaskan dari sifatnya apa, dari bentuknya apa, dari tujuannya apa, ya, tidak perlu begitu. Ya, yang penting dalam bagian metode itu Anda jelaskan penelitian Anda itu penelitian apa, apakah yuridis normatif atau doctrinal research ataukah non doctrinal research. Apakah Anda menggunakan data, ya, data primer maksudnya, ataukah Anda menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier.
bahan hukum primer apa yang Anda gunakan, bahan hukum tersier sekunder apa yang Anda gunakan, bahan hukum tersier yang apa yang Anda gunakan. Kemudian kalau Anda melakukan penelitian yang empiris atau non-doktrinal, bagaimana Anda mencari datanya? Maka ada bagian tentang pencarian data. Misalnya saya menggunakan survei, ya berarti saya harus menemukan populasinya siapa. Ya, kemudian saya menggunakan sampelnya bagaimana? Apakah sampelnya itu yang random sampling ataukah yang purposive sampling? Misalnya saya random sampling, bagaimana cara saya melakukan random sampling itu? Gitu. Nah, itu dijelaskan di bagian metode. Makanya biasanya kalau penelitiannya hukum normatif atau penelitian hukum doktriner, di bagian metode tidak panjang-panjang. Ya. Ini ada yang kebuka nih ya, kelihatannya. Jadi bocor ya. Nah, sementara penelitian hukum yang non-doktrinal, ya non-doktrinal research atau empiris, itu biasanya penjelasan bagian metode itu lebih panjang. Karena Anda harus jelaskan lokasi penelitiannya di mana. Kemudian Anda menggunakan apa cara mencari datanya? Apakah dengan survei, apakah dengan wawancara mendalam, apakah dengan pengamatan, ataukah dengan pengamatan terlibat, atau dengan studi kasus, atau apa. Jadi harus dijelaskan lebih jelas. Oke, saya mau stop dulu di sini sebelum saya masuk ke PPT yang baru. Jana boleh minta tolong ini ya. Nah, teman-teman sudah dapat itu tadi ya PPT saya. Jadi teman-teman bisa mempelajari lebih jauh dari PPT itu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sampai di sini. Andri, sudah jelas belum yang saya jelaskan? Siap, udah lumayan jelas, Prof. Apa yang jelas? Bedanya data dengan bahan hukum, sudah tahu belum bedanya? Sudah, Prof. Kalau Data bahan diambilnya dari mana? data itu langsung ke populasinya, Prof. Ke lapangan, ke masyarakat. Ya. Siap. Jadi, kalau bahan hukum Anda dapatnya dari mana? Dari pembuat produk hukum sebelumnya. Bahan hukum terdiri atas apa? Peraturan, perundang-undangan maupun keputusan dari lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan tersebut. Bahan hukum kan ada 3 macam. Ada 3, ada primer, sekunder, tersier. Oke, bahan hukum primer apa? Primer itu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan Ya. dari lembaga. Terus kalau sekunder itu bahan yang diambil dari penjelasan dari pakar-pakar hukum. Oke, adanya di mana itu bahan hukum sekunder itu? Bahan hukum sekunder itu adanya biasanya dari penelitian-penelitian hukum normatif bisa, Prof. Oke, terus bahan hukum tersier apa? Itu kamus, Prof. Untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Ensiklopedi termasuk bahan hukum sekunder apa tersier? Tersier, Prof. Izin. Tersier. Oke. Sekarang kalau dari sumber dari internet boleh nggak digunakan? Kalau menurut hemat saya sepanjang itu kredibel, boleh dong, Prof. Sepanjang kredibel boleh. Ya, Prof. Apa contohnya yang kredibel dari internet apa? E-jurnal yang memang terdaftar. E-jurnal. Oke, kalau blog pribadi boleh nggak digunakan sebagai bahan hukum? Selama blog tersebut yang menulis adalah seorang pakar hukum yang punya kredibilitas, saya rasa bisa, Prof. Bisa ya, oke. Baik. Makasih, Andri. Ya, sekarang berikutnya siapa di sini? Pak Henry Wahyudi. Ya, kalau beda doktrinal dan non-doktrinal itu apa? Doktrinal research dan non-doktrinal research itu apa bedanya? Non-doktrinal research itu kita mengambil data langsung terjun ke masyarakat, Prof. Sedangkan doktrinal itu kita mengambil dari peraturan yang berlaku seperti undang-undang dan lain sebagainya gitu, Prof.
Nggak dengar, Prof, suaranya mute. Mute ya, oke. Eh, Oke, kalau tadi Andri sudah menjelaskan ada bahan hukum primer, sekunder, tersier. Mungkin Pak Andri bisa jelaskan ulang bahan hukum primer, Bahan sekunder, hukum tersier. primer itu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, kemudian buku-buku ilmiah, dan sekunder berdasarkan pendapat para ahli, pakar-pakar hukum yang sudah tervalidasi keakuratan tentang ilmunya, keilmuannya, yang tersier tadi dari jurnal-jurnal hukum yang kita bisa ambil dari media-media internet maupun media-media cetak atau informasi-informasi yang elektronik, Prof, seperti itu. Kalau dari buku, dari jurnal, dari penelitian, dari rancangan undang-undang itu bahan hukum primer atau sekunder? Kalau belum Prof, belum disahkan gitu, berarti masih bersifat hukum sekunder karena masih berpendapat para pakar-pakar hukum, karena belum menjadi hukum sehingga belum bisa dianggap sebagai bahan hukum primer, Prof. Berarti pendapat para ahli yang ada di buku dan di jurnal itu bahan hukum sekunder, bukan bahan hukum primer. Menurut saya seperti itu, Prof. Oke, tadi soalnya dijelaskan waktu bahan hukum primer termasuk pendapat para ahli, ya. Jangan ketukar-tukar. Pokoknya yang bahan hukum primer hanya peraturan perundang-undangan. Kalau Ya, putusan peraturan pengadilan, Pak Henry, masuk bahan hukum primer atau sekunder? Putusan selama pengadilan maupun lembaga-lembaga yang bisa memutus perkara, itu bahan hukum primer atau sekunder? menurut saya sih, Prof, selama putusan pengadilan itu sudah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap, itu bisa dianggap sebagai bahan hukum primer karena sudah menjadi sebuah jurisprudensi dalam hukum, Prof. Berarti kalau masih di PN, masih dibanding, putusan PN itu belum merupakan bahan hukum primer? Menurut saya belum bisa dianggap sebagai bahan hukum, Prof, karena belum masih bisa berubah dengan putusan yang lebih tinggi nantinya. Iya, putusan PT juga bisa berubah, jadi belum bisa disebut bahan hukum primer. Iya, Prof. Menurut saya seperti itu, Prof. Selama kalau mungkin ya kalau putusan Mahkamah Agung yang sudah ingkrah, sehingga kan menjadi sebuah jurisprudensi dalam penerapan hukum ke depannya, Prof. Nah, jadi harus dibedakan antara jurisprudensi dengan bahan hukum primer, Pak Henry. Jadi semua putusan pengadilan, mau tingkat 1, tingkat banding, atau kasasi, yang belum berkekuatan hukum tetap, maupun yang sudah, semuanya adalah bahan hukum primer. Oh, Gitu. iya. Ya, jadi kenapa? Itu beda dengan jurisprudensi, pengertiannya beda, ya. Siap. Ya, baik. Oke, berikutnya ada siapa nih? Mas Valerius, ya, bisa coba di ini. Saya mau tanya. Ya, saya mau tanya nih. Kalau kita melakukan penelitian untuk melihat efektivitas atau efisiensi suatu perundang-undangan, atau bagaimana pengaruh satu perundang-undangan itu atau suatu ketentuan terhadap sikap masyarakat, atau bagaimana sikap masyarakat terhadap perundang-undangan itu penelitiannya, metodenya yang digunakan, metode penelitian hukum yang mana? Termasuk yang non-doktrinal, Prof. Iya, non-doktrinal atau apa sebutan lainnya? Saya lupa tadi istilahnya, Prof. Sosiolegal. Ya, Atau penelitian hukum sosiologis. Atau penelitian hukum empiris. Ya, memang namanya banyak. Ya, ada non-doktrinal, ada empiris, ada sosiologis, atau ada yang menyebutnya sosiolegal. Walaupun ada yang membedakan antara sosiolegal dengan sosiologis, ada yang membedakan. Jadi, teman-teman baca lebih lanjut di buku-buku bedanya sosiolegal dengan sosiologis apa gitu, ya. Siap, Prof. Oke, saya mau stop dulu di sini. Sekarang saya masuk ke PPT berikutnya. Yana bisa minta tolong ya di PPT saya untuk kuliah ke-3 berarti. Oke, kuliah ke-3 dan 4 ya. Ini bukan ya. Oh, sepertinya bukan ini. Jana, ini oke, saya akan kirim lagi. Ini sepertinya bukan yang ini. Oke, Prof. Oke, di take out dulu ya, Jana ya. Aku kirim lagi di WA ya.
Oke, sambil nunggu ini, kalau ada yang mau tanya silakan ya teman-teman ya. Usahakan lebih aktif ya, jadi bisa menggali ilmu banyak dari perkuliahan, karena kuliahnya kan saya hanya 3 kali. Jadi kalau Anda nggak aktif atau nggak tanya ya Anda rugi sendiri, nggak mendapat ilmu yang banyak ya. Sedikit mau tanya boleh, Prof? Izin. Boleh sedikit atau banyak juga boleh. Ini tadi kan di PowerPoint Profesor Topo tadi ada dibuat penelitian hukum normatif itu ada membahas masalah perbandingan hukum. Ini gimana ini, Prof? Karena Ya. saya latar belakang bukan hukum, izin. Siap. Oke, baik. Bentar ya, saya bahas sebentar. Saya ngecas dulu ini saya hampir habis ya. Jadi penelitian hukum yang menggunakan metode komparatif ya, comparative law ya, ilmunya namanya comparative law ya. Itu adalah kita membandingkan antara beberapa aspek dari suatu sistem hukum dengan sistem hukum lain ya. Misalnya sebagai contoh, perbandingan berkaitan dengan tanggung jawab dokter dalam malpraktek medis di dalam hukum Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, itu contoh dari perbandingan hukum. Atau saya membandingkan antara perbandingan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi ya menurut hukum Indonesia, kemudian hukum Korea Selatan dan hukum Jerman. Nah, itu contoh metode penelitian hukum menggunakan komparatif. Jadi di situ berarti saya membandingkan, melihat persamaannya, melihat perbedaannya, bahkan lebih jauh. Saya mau mengetahui kenapa ada perbedaan itu, kenapa ada persamaan itu. Saya ingin mengetahui misalnya kenapa di Indonesia Mahkamah Konstitusi kewenangannya A, B, C. Kenapa di Korea Selatan beda lagi kewenangannya? Kenapa itu penelitian saya dengan menggunakan komparatif law ya, penelitian dengan menggunakan metode komparatif. Itu sementara ya, karena ini perbandingan ini juga menjelaskannya cukup panjang ini ya. Cukup jelas nggak ya sementara ya? Ya, terima kasih, Prof. Oke. Nah, kenapa ada penelitian hukum menggunakan komparatif? Karena sebetulnya setiap masyarakat atau setiap sistem hukum itu punya masalah-masalah yang bisa mirip ya. Misalnya setiap masyarakat punya persoalan hukum di bidang narkotika atau korupsi atau terorisme atau trafficking atau apa ya. Nah, negara lain juga punya masalah itu. Jadi menarik sekali kalau kita bisa membandingkan bagaimana satu sistem hukum atau satu yurisdiksi mengatasi masalah itu. Nah, ini sudah ada PPT-nya ya. Boleh di full screen mungkin ya, Jana ya? Di saya udah full screen sih, Prof. Oh, udah full screen ya, oke. Oke, sekarang kita bahas tentang sebentar, ini benar nggak ya? Metode penelitian hukum normatif sekarang ya. Oke, tolong di slide berikutnya. Ini judul filenya apa, Jana? Nama filenya tadi apa ya? Judulnya MPH Kuliah 3 UIB, Prof. UIB kan ya? Aha. Oke, baik. Di slide yang sebelumnya? Yang nomor slide kedua kalau nggak salah. Bukan, PPT yang sama, Jana, tapi slide nomor 2. Ya, oke, ya itu. Ya. Oke, betul yang tadi ya. Jana boleh dimasukkan lagi PPT-nya tadi. PPT yang tadi ya. Oke, nah sekarang untuk hari ini ya, saya akan fokus pada penelitian hukum yang normatif atau yang doctrinal research ya.
saya berharap di kuliah nanti di kuliah ketiga atau di pertemuan ketiga baru saya akan bahas yang lebih banyak mengenai penelitian hukum empiris ya. Walaupun saya sebetulnya tidak biasanya saya mengajar yang normatif ya, tapi nanti perlu saya jelaskan juga yang empiris untuk teman-teman semua ya. Nah, ini memang agak teoritis ya. Ini agak teoritis, tapi saya kira teman-teman mesti memahami. Kan tadi masih belum jelas ya mengenai kenapa sih dalam penelitian hukum normatif itu digunakan hanya bahan hukum primer, sekunder, tersier. Kenapa tidak digunakan misalnya pencarian data dengan wawancara, dengan survei, dengan statistik, dengan pengamatan dan sebagainya ya. Tidak di dalam penelitian dengan laboratorium dan sebagainya. Kenapa enggak begitu ya? Oke. Jadi sebetulnya landasan dari penelitian normatif itu kalau kita kaji adalah yang kita teliti itu sebenarnya normanya, norm ya. Norma itu beda dengan fakta. Ya, norma itu beda dengan fakta. Ya, norma itu beda dengan fakta ya. Beda dengan nomos. Jadi ada norm, ada nomos. Nomos itu adalah kenyataan. Ya, atau ya fakta, ada di dunia fakta. Itu perilaku orang itu ada di dunia fakta, sedangkan norma di dunia ide. Ya. Kalau saya mengatakan bahwa tindak pidana pencurian adalah perbuatan dengan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Ya, norma itu atau kaidah itu kan bukan di dunia fakta ya, tapi di dunia ide, di dunia gagasan ya kan. Ya, ada norma dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang menganiaya, itu kan ada di dunia dunia ide ya, norma. Ya, norma itu dunia ide. Nah, sementara kalau ada polisi ya, polisi sedang melakukan tindakan penyidikan, mencari barang-barang bukti ya, menemukan alat bukti ya, dan kita melihat polisi sedang melakukan itu di dunia fakta ya, di dunia nomos, dunia fakta, polisi sedang melakukan itu, mencari itu alat-alat bukti atau barang-barang bukti. Kalau kita melihat perilaku orang yang mentaati hukum di lampu merah misalnya ya, teman-teman pergi ke lampu merah, mengamati perilaku orang, ada lampu merah, kemudian lihat ya, lihat di videoin misalnya, dari 100 pengendara di kota Batam, kalau ada lampu merah, berapa orang yang lampu merah berhenti? Ya. Dan berapa yang tidak berhenti? Dan teman-teman pengen tahu, kenapa mereka tidak berhenti dan terus jalan padahal lampu merah? Nah, mereka jawab, karena begini. Nah, itu di dunia kenyataan, bukan di dunia norma. Ya, jadi kalau orang anggota DPRD kumpul di gedung DPRD sedang rapat, itu dunia fakta. Ya, dunia kenyataan. Tapi ketika kita bicara mengenai perda, ya itu kita bicara di dunia norma. Ya, perda itu dihasilkan oleh anggota DPRD yang rapat dan quorum dan kemudian memutuskan sesuatu. Ya, jadi kita bisa memilah antara mana yang norma dan mana yang kenyataan, mana yang di dunia ide, ya dunia ide, gagasan, dan mana yang di dunia kenyataan. Nah, jadi saya ingin membawa teman-teman pergi ke Inggris dan Jerman nih sekarang. Ya, ini mumpung masa pandemi kita perginya secara virtual ya. Jadi saya ajak teman-teman ke Inggris dan Jerman, tapi bukan sekarang. Ya, tapi abad 18. Wah, sudah pergi ke Inggris dan Jerman tapi masa lampau pula ya. Jadi ada tokoh namanya David Hume, itu filosof ya dari Inggris. Itu disebut sebagai bapak dari empirisisme Inggris. The father of British empiricism. Nah, dia gagasannya salah satunya adalah tentang apa yang disebut dengan unbridgeable gap. Ya, jadi ada suatu jarak, suatu kesenjangan yang tidak bisa dijembatani. Ya, tidak bisa dijembatani, tidak bisa dihubungkan. Apa? Yaitu antara the physical world as it is, yaitu dunia fisik, ya, sebagaimana adanya dunia fisik itu as it is, ya, dan ya
bagaimana kita memahami dunia fisik itu yang disebut dengan the way we perceive it, yaitu disebut dengan perception, impression, ideas, gitu ya. Jadi itu yang satu dunia kenyataan, ya physical world, yang satu ya dunia persepsi, impression dan sebagainya. Jadi itu dua hal yang terpisah sebetulnya. Ya. Kemudian kata David Hume, it is impossible to derive what ought to be done from observed fact. Jadi mustahil untuk menurunkan ya, apa yang seharusnya, jadi keharusan dari suatu kenyataan yang bisa diamati. Itu mustahil, ya. Jadi kalau misalnya ya, teman-teman katakanlah kita kumpul di Batam nih. Ini misalnya sudah tidak PPKM, jadi kita bisa kuliah di Batam. Semua menggunakan celana hitam dan menggunakan sepatu hitam, rok hitam atau celana hitam dan sepatu hitam. Itu kenyataannya. Waktu saya masuk semua pakai celana hitam dan rok hitam dan sepatu hitam. Itu kenyataan. Dunia fakta, as it is. Nah, tapi dunia fakta itu tidak menurunkan, ya, tidak menjadikan sebagai suatu keharusan. Jadi tidak berbuah norma bahwa semua orang yang masuk ruangan kelas harus pakai celana hitam atau rok hitam dan sepatu hitam. Ya, bahwa kenyataannya semua pakai celana hitam dan rok hitam dan sepatu hitam tidak berarti menurunkan suatu keharusan atau norma bahwa semua harus pakai hitam-hitam begitu. Gitu ya. Norma itu tidak turun dari suatu kenyataan. Ya. Nah, jadi impossible to derive what ought to be done from observed fact. Ya. This is the error of trying to derive the ought from is. Jadi kesalahan untuk menurunkan suatu keharusan dari kenyataan. Sampai di sini bisa ditangkap nggak? Ini memang agak filosofis ya, agak filosofis. Tapi kan levelnya Anda sudah S2 ya, jadi mesti naik daripada waktu S1 kan. Nah, British legal positivism was founded on empiricism. Jadi kalau kita kenal adanya legal positivism yang dari Inggris, legal positivism yang disebut dengan British legal positivism, itu berpijak dari filosofi yang tadi, empiricism. Empiris, ya, melihatnya itu mereka reject metaphysical or mystical explanation of law. Jadi mereka menolak penjelasan tentang hukum sebagai suatu yang metafisik atau suatu yang sifatnya mistikal, ya, mistis atau metafisik. Jadi bagi positivisme Inggris, legal positivisme Inggris, law exists as social fact. Hukum hadir sebagai suatu fakta sosial. Ya, hukum adalah fakta sosial. Jadi kalau tanya hukum itu ya itu putusan-putusan pengadilan itu hukumnya, yaitu fakta sosial. Ada perkara, ada putusannya, itu fakta sosial. Law exists as a social fact. Law as fact distinct from morals. Jadi hukum sebagai suatu fakta itu berbeda dengan moral. Ya, jadi boleh jadi ada hukum yang mungkin dari segi moral ya tidak sesuai, maka enggak. British empiricism atau legal positivisme British itu tidak mempersoalkan apakah hukum itu bermoral atau tidak. Yang penting dia eksis sebagai suatu kenyataan. Ya memang kenyataannya itu ada hukum gitu, ya. Nah, itu adalah gagasan-gagasan dasar dari British empiricism, ya. Jadi paling tidak kita sekarang mendapatkan ada pelajaran nih bahwa David Hume itu membedakan antara fakta dengan persepsi mengenai fakta itu. Itu berbeda antara yang is ya dengan yang ought to, antara yang kenyataan dengan apa yang seharusnya. Itu beda. Nah, kalau kita bicara normatif itu kita bicara apa yang seharusnya. Nah, kalau kita bicara kenyataan itu kita bicara is tadi, suatu kenyataan. Jadi bisa dibedakan ya. Nah, sekarang kita pergi ke Jerman. Ya, tokohnya adalah Immanuel Kant. Ya, Immanuel Kant ini banyak
terinspirasi oleh pemikiran David Hume, padahal berbeda aliran. Ya. Jadi inspirasi utama dalam legal positivisme Jerman, jadi di Inggris juga ada legal positivisme, tapi landasannya adalah empiris. Sedangkan legal positivisme Jerman landasannya bukan empirisisme, tapi transcendental idealism namanya. Transcendental idealism. Nah, begini ajaran-ajarannya ya. Hukum itu berbeda dengan fakta dan moral. Jadi kalau Inggris itu hukum itu adalah suatu fakta sosial. Kalau Jerman tidak, hukum itu berbeda dengan fakta sosial. Dan hukum berbeda dengan moral. Jadi kalau Inggris, hukum, kalau David Hume tadi, hukum adalah fakta sosial. Tapi dia dibedakan dengan moral. Kalau yang Jerman, yang ajarannya Immanuel Kant, hukum itu berbeda dengan fakta sosial dan berbeda dengan moral. Nah, ini menarik, ya kan? Things, jadi ada pembedaan antara dua hal, yaitu things outside our minds, jadi sesuatu yang ada di luar pikiran kita, outside our minds, itu disebut dengan noumena. Jadi things outside our minds, sesuatu yang ada di luar pikiran kita, itu disebut dengan noumena. Dan hal lainnya yaitu impression that things create in our minds. Ya, sedangkan impression ya yang menciptakan gagasan di pikiran kita tentang sesuatu itu disebut dengan fenomena. Jadi ada dunia noumena, ya dunia fenomena. Jadi dunia kenyataan dengan dunia persepsi kita tentang kenyataan. Nah, mirip tadi ya, yang David Hume tadi is dengan auto, ya gagasan, kenyataan dan gagasan. Sedangkan yang di sini dunia noumena dan dunia fenomena. Ya, jadi bisa dipisahkan itu. Nah, nominal world of things dan ada phenomenal world of our impression about things. Jadi ada dunia kenyataan dan dunia persepsi tentang kenyataan itu. Ya. Nah, jadi di sini juga ya bisa dipisahkan antara auto ya atau yang seharusnya itu yang disebut dengan bahasa Jermannya sollen dengan apa yang kenyataannya atau is. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Jermannya sein. Jadi bisa dibedakan antara sollen dan sein. Sollen itu yang seharusnya atau auto, sein itu yang kenyataannya atau is. Ya, kita sering dengar das sein dan das sollen, ya kan? Das sein itu kenyataannya atau faktanya, das sollen itu keharusan, seharusnya. Gitu. Jadi itu terpisah, bisa dibedakan, bisa dipisahkan. Oke, boleh slide berikutnya, Jana. Nah, sekarang baru kita ketemu dengan salah seorang tokoh besar di dalam ilmu pengetahuan hukum di Austria, ya, dan kemudian di Eropa. Lalu kita juga mengakuinya sebagai mengakui ajarannya, bahkan kita gunakan. Jadi orang-orang yang belajar hukum di S1 dulu mempelajari ini di tahun pertama. Dalam pengantar ilmu hukum ini sudah dipelajari. Itu. Yang tokoh ini adalah yaitu Hans Kelsen. Ya. Hans Kelsen ini lahir di Rusia, kemudian dia pergi ke Jerman dan kemudian dia ke sempat ngajar di Amerika ya. Nah, Hans Kelsen ini adalah tokoh dari teorinya sangat terkenal dalam ilmu hukum. Ya, teorinya adalah yang disebut dengan ya the pure theory of law. Ajaran murni tentang hukum. Jadi bagi dia ilmu hukum itu atau hukum itu harus dibedakan, harus dipisahkan dengan semua faktor-faktor atau variabel lain selain hukum. Jadi dia maunya hukum yang murni. Ya, dia sebut dengan the pure theory of law, teori murni tentang hukum. Jadi hukum itu ya jangan sampai dicampur adukan dengan fakta sosial misalnya, jangan dicampur adukan dengan moral, jangan dicampur adukan dengan ekonomi, dengan politik, dengan macam-macam. Hukum ya hukum. Makanya the pure theory of law. Gitu ya. Nah, kemudian ajaran yang lain adalah yang disebut dengan Grundnorm. Ya, atau teorinya adalah teori Stufenbau teori. Stufenbau teori itu teori tentang bertingkat-tingkatnya norma. Jadi norma paling bawah itu bersumber
dan tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya. Norma di atasnya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya lagi. Norma di atasnya itu bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya lagi. Terus sampai paling puncak norma itu dia sebut dengan ground norm. Ya, norma atau ya disebut dengan ground norm. Ya, itu adalah puncaknya norma. Jadi tidak ada yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi itu disebut dengan Steuvenbot teori. Ini sangat terkenal. Jadi kalau Anda mempelajari hukum, ya S2 di sini, Anda harus mengenal tokoh ini, Hans Kelsen, berikut ajarannya, yaitu Steuvenbot teori, teori berperingkatnya norma, dan teori tentang the pure theory of law, teori yang murni tentang hukum. Nah, ini kata Hans Kelsen, facts, ya fakta itu consists of things and event in the physical world. Jadi fakta itu hadir di dalam dunia fisik. Ya, fakta itu hadir di dunia fisik. Facts are about what there is. Fakta itu adalah tentang apa yang kenyataannya. Ya, apa yang kenyataannya is, ya. Facts are caused by other facts. Kenyataan atau fakta itu disebabkan oleh fakta lain. Ya, jadi kalau besi itu air itu membeku disebabkan oleh adanya suhu yang sangat dingin. Suhu yang ini disebabkan oleh gitu terus, yaitu dunia kausalitas dalam dunia fakta. Nah, teman-teman yang eksakta ini mesti lebih mengenal ini, ya. Fakta disebabkan oleh fakta yang lain, fakta yang lain disebabkan oleh fakta yang lain, begitu seterusnya. Ya, jadi kausalitas. Jadi physical things arise from causation. Ya, hal-hal yang fisik itu disebabkan atau lahir dari causation, sebab akibat, hukum sebab akibat. Nah, itu adalah di dunia fakta. Dunia empiris, dunia fakta. Oke. Sedangkan norma itu beda dengan dunia fakta. Norma hadir di dunia ide. Norms exist in the world of ideas, bukan di dunia fakta. Jadi norma lahir bukan karena fakta. Jadi larangan orang mencuri lahir bukan karena ada 550 orang kumpul di DPR menyetujui undang-undang tentang pencurian, bukan. Bukan lahir dari fakta. Norma tidak lahir dari fakta, tapi norma valid disebabkan, norma valid karena ada norma yang di atasnya yang menyatakan bahwa norma itu valid. Ya, jadi suatu undang-undang itu sah karena apa? Karena ada konstitusi yang menyatakan bahwa undang-undang sah kalau bla 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 bla, gitu ya. Jadi bukan sebab akibat hukumnya. Kalau fakta itu hukumnya sebab akibat. Kalau norma itu norm exists in the world of ideas. A norm is not about what there is. Norma itu atau kaidah bukan tentang apa yang kenyataannya, but is about what ought to be done or not done. Tapi mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, itu norma. Jadi tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh menganiaya, tidak boleh berbohong, tidak boleh, itu semua di dunia norma. Ya, di dunia norma. Nah, apa yang seharusnya tidak dilakukan atau apa yang seharusnya dilakukan, itu dunia norma. Norm are imputed by other norms. Jadi bukan caused by other norm. Jadi norma itu bukan disebabkan oleh norma lain, tapi dia, ya misalnya norma itu lahir karena ditentukan oleh suatu norma yang lain. Dia dinyatakan sah oleh suatu norma yang lain, dinyatakan valid oleh norma yang lain. Ya, makanya ada peringkat norma tadi. Norma yang di bawah sah menurut norma yang di atasnya, norma yang di atasnya sah menurut norma yang di atasnya, begitu seterusnya. Contoh norma, ya, setiap orang yang mencuri dipidana penjara paling lama 5 tahun, itu contoh norma. Itu ada di pasal 362 KUHP ya. Nah, norma itu kan bukan di dunia fakta ya, tapi di dunia ide. Norma itu tidak akan hilang meskipun ada seorang pencuri yang tidak dihukum penjara. Ada orang mencuri, ternyata tidak dihukum penjara. Bukan berarti norma pencurian menjadi hilang, tetap aja normanya ada. Jadi norma tidak hilang karena ada suatu fakta. Gitu ya. Mungkin orang pencuri tadi tidak tertangkap atau mungkin sebab lain. Jadi bukan karena orang mencuri tidak dihukum lalu pencurian menjadi
tidak lagi menjadi norma, bukan begitu. Ya, pencurian ya tetap merupakan suatu norma, dilarang mencuri gitu ya. A legal norm has the quality of validity. Jadi norma hukum itu mempunyai kualitas yaitu validity, valid atau tidak. A legal norm is valid if it is endowed with validity of another norm. Norma itu valid kalau ditentukan valid oleh norma yang lain. Legal norms arise from validation by another valid norm. Jadi norma hukum juga gitu. Dia dinyatakan sah oleh norma hukum yang lain. Bukan oleh fakta. Ya, karena fakta tidak melahirkan norma. Ya. Nah, the idea of a basic norm. Jadi norma-norma ini terus sampai ke atas ya, yang di bawah ditentukan valid oleh norma di atas sampai ke puncaknya adalah ground norm. Ya, jadi ini ajaran ini lalu ground norm dari mana? Ya itu presuppose sudah dengan sendirinya ada. Jadi kalau orang Indonesia mengatakan ground norm itu Pancasila, ya sudah dari dulunya sudah ada Pancasila itu. Walaupun digali oleh Bung Karno dan lain-lain, tapi Pancasila sudah ada. Misalnya negara-negara Islam, ground normnya adalah ajaran Islam. Ya, dari Quran, dari hadis, dan seterusnya itu. Atau di negara komunisme, ground normnya ya ajaran komunisme. Di negara kapitalisme, ground normnya mungkin kapitalisme. Nah gitu. Jadi tergantung ground normnya masing-masing negara, masyarakat itu apa. Gitu ya. Nah, ajaran Hans Kelsen ini kemudian diteruskan oleh orang lain, ya tokoh lain namanya Hans Nawiansky. Kalau dia ajarannya tentang norma hukum, peringkat norma hukum. Kalau Hans Kelsen baru menjelaskan soal norma apa saja. Kan norma itu tidak harus hukum. Norma itu ada norma moral, norma sosial, norma agama, norma itu macam-macam. Ya. Sedangkan norma hukum itu bagian dari norma. Nah, menurut Hans Nawiansky, yaitu misalnya sebagai contoh, perda itu menjadi sah kalau ditentukan oleh peraturan di atasnya. Misalnya apa? Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah sah ditentukan oleh norma di atasnya, yaitu undang-undang. Undang-undang itu sah karena ditentukan oleh konstitusi. Konstitusi itu ada di atasnya ground norm, yaitu misalnya pembukaan dari Undang-Undang Dasar 45. Itu di situ ada ground normnya, ada Pancasila. Nah, gitulah kurang lebih gambarannya. Nah, jadi kalau kita mempelajari ini kan tadi yang saya ceritakan itu filsafat hukum dan juga teori hukum ya. Terus kaitannya apa dengan metode penelitian hukum? Kaitannya begini. Kalau kita menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doctrinal research, maka kita mempelajari hukum sebagai norma yang tadi. Norma yang terpisah dari fakta. Norma yang tidak ditentukan oleh fakta untuk menjadi valid. Jadi ada dunia fakta dan dunia norma. Yang dipelajari oleh doctrinal research itu dunia norma, ya, bukan dunia fakta, gitu ya. Kalau kita menggunakan metode penelitian empiris atau non-doctrinal research, berarti kita mempelajari yang nomena, ya, yang fakta, yang nomos. Kalau kita mempelajari metode penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, maka yang kita pelajari adalah nomena, bukan fenomena ya, tapi nomena atau nomos, bukan norma, tapi nomos atau kenyataan. Itu ya, kenyataan. Oke, sampai titik ini silakan. Mungkin tambah mumet, tambah ruwet, tapi nggak apa-apa. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Boleh ditutup dulu, Jana, silakan. Silakan ya, kita habis mengembara ke dunia filsafat dan teori hukum ya, untuk kemudian balik lagi ke metode penelitian hukum. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau tanya? Silakan.
nanya, Prof. Ya, silakan. Imbuh Agusanto, Prof. Ini, Prof. Jadi saat sekarang orang-orang yang terdakwa korupsi, Prof, itu yang nilainya bahkan triliunan, itu hukumannya itu relatif ringan. Sedangkan orang-orang yang mencuri misalkan ayam atau motor, hukumannya ya kadang-kadang seimbang lah gitu. Nah, ini apakah ini norma-norma di masyarakat yang menjadikan adanya ketidakadilan gitu, Prof? Terima kasih, Prof. Iya, jadi kalau kita bicara norma itu bicara apa yang seharusnya, apa yang tidak seharusnya. Jadi norma berkaitan dengan korupsi itu ada normanya di dalam Undang-Undang Pidana Korupsi. Ya, misalnya norma itu sudah dirumuskan. Jadi pasal 2, pasal 3 misalnya yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Ya, intinya misalnya orang yang dengan penyalahgunaan kewenangannya, kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara dan seterusnya, itu udah ada normanya, itu tidak boleh dilakukan gitu. Kalau dilakukan ada ancaman pidananya sekian. Ancaman pidana itu maksimum, ya, maksimum berapa, minimum berapa, maksimum berapa. Nah, jadi hakim bisa memiliki diskresi, ya, memilih di antara dari minimum sampai maksimum itu. Dan dia menyesuaikan dengan kasus konkret yang dihadapi, sehingga bisa beda-beda setiap perkara yang satu dengan perkara yang lain. Tapi yang penting tidak boleh lebih dari maksimum itu. Nah, jaksa juga begitu, menuntutnya berdasarkan maksimumnya berapa. Dia bisa bergerak antara yang minimum sampai maksimum. Normanya memang begitu aturannya, ya, normanya, ya, bahwa hukumannya menurut masyarakat dipandang tidak adil atau kurang adil atau terlalu kecil, yaitu persepsi. Nah, ini kita bicara persepsi masyarakat tentang putusan. Berarti kita bicara soal fakta. Fakta bahwa masyarakat punya persepsi yang tentang misalnya kurang adil, tidak adil dan seterusnya. Itu persepsi. Ya, kalau kita bicara normanya, memang normanya sudah diatur, ada rumusannya seperti itu dan sudah dirumuskan norma itu. Jadi kita di sini bagus ya. Jadi kalau Bapak meneliti soal bagaimana persepsi masyarakat terhadap putusan-putusan hakim pada perkara tipikor, itu Bapak meneliti faktanya atau Bapak meneliti kenyataannya, bukan auto, gitu ya. Sementara kalau Bapak meneliti apa memang sudah tepat ancaman pidana seperti itu Bapak bicara hukum menggunakan metode penelitian hukum normatif. Gitu ya. Bapak mengetesnya dengan apa? Dengan peraturan yang lebih tinggi. Karena dia norma itu valid bukan karena kenyataan. Misalnya gini, masyarakat 70% tidak setuju putusan itu. Tidak berarti norma yang ada dalam Undang-Undang Tipikor lalu menjadi tidak valid. Bukan. Valid atau tidak validnya norma dalam Undang-Undang Tipikor bukan karena masyarakat tidak setuju atau setuju, tapi karena norma yang lebih tinggi yaitu undang-undang. Oleh karena itu bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Mengujinya bukan dengan hasil hasil survei terhadap masyarakat, mengujinya dengan konstitusi. Gitu. Makanya sebetulnya uji materi di MK itu contoh paling jelas dari penggunaan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiansky. Ya, apakah suatu peraturan di bawah itu sesuai atau bertentangan dengan aturan di atasnya atau norma di atasnya, yaitu konstitusi. Kalau Bapak menguji perda atau menguji peraturan pemerintah, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang, di Mahkamah Agung mengujinya itu sama juga. Valid atau tidak valid berdasarkan norma di atasnya, bukan berdasarkan fakta. Gitu. Itu Pak jawaban saya. Terima kasih, Prof. Oke, baik. Ya, jadi kalau Prof. Oke, boleh silakan. Mohon maaf Prof, motong. Nggak apa-apa. Tadi Prof menyampaikan bahwasanya Indonesia juga mengadopsi pemikiran Hans Kelsen tadi, Prof. Ya. Terus Profesor juga menyampaikan tentang teori Stephen Bow tadi, bahwasanya sebuah hukum itu harus selaras atau mengacu pada hukum di atasnya. Tapi bagaimana dengan hukum Indonesia saat ini, Dok? Bahwasanya ini banyak hukum-hukum yang saat diuji ke Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung itu kemudian dibatalkan. Bahwa kan seharusnya dalam menerapkan sebuah hukum atau membuat sebuah hukum kan ada naskah akademik.
yang sehingga harusnya diteliti bahwasanya hukum yang akan dibuat ini atau disahkan ini sudah sesuai nggak dengan teori-teori hukum yang ada ataupun sesuai dengan aturan yang ada. Ini jadi pertanyaan sejauh mana sebenarnya teori-teori hukum yang ada ini termasuk Stephen Bow teori ini untuk diikuti atau sebagai acuan dalam menetapkan sebuah hukum atau mensahkan sebuah hukum di negara kita ini, Prof. Terima kasih. Iya, baik. Jadi sebetulnya semuanya juga menggunakan Stephen Bow teori, ya, semuanya, baik pembuat undang-undang, misalnya pemerintah dan DPR, maupun MK menggunakan Stephen Bow teori. Nah, di sini yang menarik adalah ketika membuat naskah akademik atau akademik draft dalam untuk suatu undang-undang, para penyusunnya telah mengadopsi atau menggunakan Stephen Bow teori. Makanya di situ ada di bagian, kan biasanya diteliti yuridis, sosiologis, filosofis. Ya, dasar yuridisnya itu dicek apakah sesuai atau tidak dengan undang-undang di atasnya atau sesuai dengan konstitusi, pasal berapa dari konstitusi, begitu kan? Itu dianalisis sudah. Tapi ketika di MK, ya mungkin ada pandangan si penggugat misalnya si penguji materi yang bisa menunjukkan bahwa tidak tepat itu si pembuat undang-undang karena ditinjau dari pasal sekian Undang-Undang Dasar 45 itu justru bertentangan atau tidak sesuai. Jadi itulah diuji di sidang pengujian undang-undang, itulah akan diperdebatkan apakah suatu undang-undang atau suatu pasal undang-undang sesuai atau tidak, bertentangan atau tidak dengan konstitusi gitu. Jadi semuanya sama-sama menggunakan Stephen Bow teori, sama-sama menggunakan teori tentang pemeringkatan norma tadi dari Hans Kelsen maupun Hans Nawiansky. Itu Pak Henry. Ya, jadi Bapak bisa menguji juga. Mungkin orang lain juga beda. Misalnya sekarang nih yang menarik nih. Sekarang nih, Yusril Iza Mahendra, ahli hukum tata negara tuh dosen saya dulu di UI. Tapi dia sudah keluar dari UI. Sekarang menjadi advokat dari beberapa orang yang dipecat oleh Partai Demokrat. Dia menguji ADART partai ke Mahkamah Agung. Padahal sebelumnya tidak pernah ADART diuji ke Mahkamah Agung, gitu kan? Biasanya diuji itu peraturan perundang-undangan, misalnya PP, Perpres, Perda, dan seterusnya. Sementara ADART bukan peraturan, kok diuji di MA, gitu kan? Sementara dari sisi Pak Yusril, mengujinya kemana lagi kalau bukan di MA? Nah, sama semuanya menggunakan dalil tadi. Ya, nanti akan diuji di sana, mana yang lebih tepat dalilnya. Jadi semua orang dalam hukum ini bisa punya pendapat, makanya bisa 2, 3, 4 pendapat. Makanya ada istilah 2 ahli hukum itu 3 pendapat, ya. 2 juristen, remainingan, 2 ahli hukum, 3 pendapat, ya gitu. Ya, makanya sama-sama menggunakan Stephen Bow teori, sama-sama berdasarkan Pancasila dan konstitusi, sama-sama menggunakan teori ini, tapi hasilnya mungkin beda karena yang satu bisa menunjukkan bahwa pihak yang lain tidak tepat. Gitu, Pak Henry. Nah, jadi dari penjelasan tadi teman-teman sudah mulai bisa memperhitungkan. Jadi mana metode penelitian yang tepat digunakan? Tergantung. Kalau kita bicara is atau kenyataan, maka kita mencari dengan menggunakan metode penelitian hukum yang empiris atau non-doktrinal. Tapi kalau kita mempersoalkan atau menguji atau meneliti soal auto, ya, apa yang seharusnya atau apa yang tidak seharusnya, ya, kita bicara soal norma. Berarti kita melakukan penelitian hukum normatif atau doctrinal research. Jadi kalau Bapak mempersoalkan tadi ya, bagus tuh pertanyaannya soal misalnya apa sah atau tidak, sesuai atau tidak gitu ya. Nah, itu kita bicara tentang hukumnya, tapi apakah masyarakat memandang persepsi masyarakat ya terhadap suatu putusan itu adalah kenyataan, dunia is, bukan dunia auto. Gitu. Ya, bisa dibedakan itu. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Oh ya, Jana tadi saya sudah ngirim kuliah keempat belum? Atau baru file kuliah ketiga? Yang ini sih cuma file yang kuliah ketiga aja, Prof. Oh, kuliah keempat belum ya? Oke, nanti saya kirimkan. Oke. Oke, saya mau teman-teman gali dulu nih. Ada yang masih belum dipahami belum dari uraian tadi? Prof, izin Prof.
Oke, silakan. Wirman, Prof. Ya, izin saya bertanya, Prof. Tadi Prof sudah menjelaskan bahwa di slide yang kedua ini ada British Positivism dan Germanic Legal gitu ya. Nah ini kita melihatnya dua hal yang berbeda gitu loh. Kemudian yang mana British Legal itu identik dengan hal yang empiris gitu. Bisa nggak dikategorikan atau dimasukkan sifatnya hingga munculnya sistem hukum common law maupun civil law gitu. Kira-kira gimana, Prof? Pendapat Prof? Terima kasih. Ya, betul. Bagus pertanyaannya ya. Jadi memang ujung-ujungnya akan ke sana. Jadi common law itu memang berawal dari Inggris. Ya, common law itu berasal dari Inggris dan semua jajahan Inggris itu menggunakan common law. Jadi hukum itu adalah ya lahir dari pengadilan, dari putusan-putusan hakim, itulah hukum. Jadi mereka sandarannya itu bukan di kitab undang-undang atau bukan di undang-undang. Walaupun negara-negara common law juga punya undang-undang, tapi sebetulnya yang mereka tekankan atau anggap paling penting adalah putusan pengadilan. Karena tadi anggapannya adalah yang empiris. Jadi mereka tidak berada di dunia mengawang-awang, bukan di dunia metafisik, bukan di dunia gagasan atau ide, tapi hukum itu ya kenyataan. Kenyataan itu apa? Ya kasus. Jadi ya itulah kalau mau melihat hukumnya di mana, hukumnya ada di putusan pengadilan. Maka itu yang kemudian common law itu akhirnya dia digunakan di mana-mana. Di Amerika digunakan common law, di Australia digunakan common law, di Kanada digunakan common law. Yang dimaksud common law itu apa? Ya sebetulnya hukum kebiasaan, common, ya hukum kebiasaan. Tapi yang kemudian sudah dalam konkretisasinya adalah dalam putusan pengadilan. Ya, jadi hukum, kalau orang tanya hukumnya di mana? Ya putusan pengadilan. Jadi itu mereka itu secara berpikirnya konkret. Konkret. Orang sivilo seperti Jerman tadi tuh ya, Immanuel Kant tadi. Orang-orang sivilo cara berpikirnya abstrak. Ya gagasan tadi tuh. Ya, norma, peringkat norma itu semua abstrak. Ya. Jadi orang-orang sivilo cara berpikirnya abstrak. Orang common law cara berpikirnya konkret. Di mana hukum? Ya di putusan pengadilan. Ada kasus, diputus. Ya itulah hukum. Jadi rules-nya, di mana rules-nya? Aturannya itu muncul di putusan pengadilan. Hakim menyatakan begini-begini. Nah, reasoning atau bahasa latinnya ratio decidendi atau reasoning. Hakim memutus, itulah hukum. Jadi yang wajib diikuti oleh hakim sesudahnya atau hakim di bawahnya itu adalah ratio decidendinya. Bukan diktumnya, tapi argumentasi dalam memutus itu yang wajib diikuti. Gitu. Nah, itulah yang digunakan di common law. Sementara teman lainnya dari civil law, dari Jerman, Italia, Belanda, Perancis, Indonesia, dan negara-negara civil law itu tadi cara berpikirnya abstrak. Dia dari deduktif. Kalau orang common law induktif, kasus ada ditarik, ada normanya. Kalau orang civil law, cara berpikirnya abstrak dan deduktif. Ada suatu kaidah itu berasal dari nilai dan seterusnya tadi, yang norma-norma sampai grundnorm tadi. Baru ini diturunkan kalau ada perkara, baru diturunkan dari kaidah tadi, dari norma tadi. Cara berpikirnya logikanya deduktif, orang common law induktif, kasus keluar norma. Orang civil law norma turun ke kasus. Gitu ya. Nah, jadi itu sudah secara otomatis kalau misalnya Anda kuliah di negara-negara common law, disuruh melakukan riset hukum nih, terus kemudian disodorkan perkara. Jadi ini masalah hukumnya apa? Itu sudah secara otomatis Anda mencari bukan di undang-undang. Anda tidak mencari di pendapat misalnya Suryono Sukanto, pendapat Sacipto Raharjo, pendapat Satohid, bukan. Anda langsung mencari di putusan pengadilan. Itu kalau orang common law. Ya, jadi jagoannya kalau negara-negara common law adalah hakim. Makanya terkenal ada hakim Benjamin Cardozo, itu sangat terkenal di Amerika. Ya,
jagoannya, ya, peran utamanya, steeringnya ya, kalau dalam film itu hakim. Kalau di negara civil law, jagoan-jagoannya siapa? Profesor. Bukan karena saya profesor, bukan. Profesor maksudnya apa? Karena profesor mengeluarkan doktrin, ajaran. Jadi kitab undang-undang itu kan dihasilkan oleh para ahli hukum, para profesor dari ajaran-ajaran mereka. Jadilah kitab undang-undang. Jadi jagoan-jagoannya adalah para profesor, ya, atau orang yang mempunyai doktrin atau ajaran tadi, dan legislator, pembuat undang-undang. Sementara di belahan common law, jagoan-jagoannya adalah hakim. Mereka yang menerapkan hukum di dalam kasus konkret. Hukumnya di mana? Dia di putusan pengadilan. Kalau kita ditanya hukumnya di mana? Di undang-undang. Gitu. Udah otomatis tuh. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda masuk di perpustakaan di negara civil law seperti Indonesia, Belanda, Prancis, Jerman, suruh mencari kasus, suruh menyelesaikan suatu problematik hukum, Anda udah secara otomatis nyarinya kitab undang-undang atau buku ahli hukum. Kalau teman Anda orang common law mencarinya pasti di putusan pengadilan. Gitu. Jadi memang tadi lahir dari yang British empiricism, yang satu dari Germanic tadi ya, dari transcendental idealism. Nah, di Amerika itu terkenal ada satu aliran besar lagi namanya American legal realism. Nah, American legal realism ini juga awal-awalnya sumbernya dari British empiricism. Jadi memang mengalir ke Amerika dengan ajaran yang mazhab besar namanya American legal realism. Di mana hukum-hukum itu ya di dalam putusan-putusan pengadilan. Jadi law in action, bagaimana hakim memutus, itulah hukumnya bisa dilihat di situ. Itu jawaban saya agak panjang, Mas Firman. Jelas, Prof. Makasih, Prof. Oke, baik. Ini Anda sudah sekaligus nih belajar filsafat, belajar teori, belajar metode ya. Semuanya dipelajari. Pusing apa enggak saya enggak tahu. Mudah-mudahan tidak ya. Sudah ada. Izin nanya, Prof. Lanjutkan, Prof. Tadi yang terkait civil law dan common law tadi, Prof. Jadi pertanyaan mendasarnya, Prof, kita ini Indonesia ini apakah menganut common law atau civil law, dan apakah mungkin sebuah negara yang seperti kita, sebutkanlah kita ini menganut civil law, kemudian secara penerapannya itu akan nyenggol-nyenggol atau mengambil juga teori konsep hukum yang di common law, karena kita melihat dalam putusan hakim kadang-kadang di putusan tersebut ada pertimbangan-pertimbangan yang menyebutkan mungkin terkait dengan putusan MA nomor sekian kan termasuk konsep yang diambil oleh negara common law. Apakah bisa seperti itu, Prof? Dia menganut sebuah konsep hukum sipil law tapi menyerempet ataupun kadang-kadang mengambil konsep yang di common law tadi, Prof. Terima kasih. Iya, saya mau jelaskan begini ya. Jadi sebetulnya sudah tidak ada lagi satu negara pure murni common law dan pure atau murni civil law. Mesti sudah ada campuran-campurannya. Itu yang disebut dengan konvergensi legal system. Sudah ada konvergensi. Ya, misalnya kita juga banyak meminjam konsep-konsep, ajaran-ajaran, praktek-praktek dari negara common law. Ya. Negara common law juga meminjam ajaran-ajaran, doktrin-doktrin atau peraturan-peraturan dari civil law. Ya, jadi sudah terjadi konvergensi. Tidak ada yang benar-benar 100% murni, tidak. Nah, misalnya kita dalam lapangan hukum ekonomi banyak mengambil dari negara-negara common law, misalnya ya. Bahkan dalam hukum publik, hukum pidana pun kita juga banyak mengambil dari common law. Sebaliknya negara common law juga begitu ya. Nah, ya ada common law, ada civil law, ada Islamic law, ada socialist law dan seterusnya. Nah, kemudian begini, kalau berkaitan dengan sumber hukum, bukan berarti nih negara common law tidak mengakui undang-undang, bukan. Di negara common law juga banyak undang-undang. Ya, di negara common law bahkan juga punya kitab undang-undang. Code itu kan katanya di negara civil law. Ya tidak selalu. Di negara common law juga ada code. Makanya di Amerika itu ada yang disebut dengan commercial code ya. Ada model penal code, tapi beda yang dimaksud dengan code kitab undang-undang di negara common law dengan negara civil law itu beda. Jadi kalau kitab undang-undang di negara civil law itu susunan peraturan-peraturan secara sistematis dalam suatu bidang, misalnya hukum pidana, hukum dagang, hukum perdata gitu ya. Di negara common law
code itu, kitab undang-undang itu lebih banyak pada kompilasi, disusun aja, dikompilasi, dikumpulkan. Jadi beda cara penyusunannya. Dan sikap dari orang-orang common law dengan civil law terhadap sumber hukumnya itu beda. Misalnya orang civil law seperti kita, Jerman, Belanda, Prancis, Spanyol, dan lain-lain itu, sikapnya terhadap kitab undang-undang dan terhadap undang-undang lebih tinggi dibanding terhadap putusan pengadilan. Ya, putusan pengadilan itu dihargai lebih tinggi oleh negara-negara common law. Bagi mereka, mereka mengakui undang-undang juga, ya, tapi bagi mereka putusan pengadilan itu lebih tinggi, ya, lebih banyak digunakan di negara-negara common law, gitu ya. Nah, di negara civil law itu jurisprudensi atau putusan hakim yang lebih tinggi atau putusan hakim sebelumnya tidak mengikat hakim sesudahnya atau tidak mengikat hakim di bawahnya. Putusan MA tidak mengikat hakim PT, tidak mengikat hakim PN. Putusan hakim PT tidak mengikat hakim PN, gitu. Tidak mengikat. Karena kita negara-negara civil law tidak menganut asas preseden atau stare decisis principles, tidak dianut di negara civil law. Tetap dihargai, kita merujuk putusan MA, putusan MK tetap dihargai, tetap digunakan, tapi tidak sekuat di negara common law. Gitu ya. Negara common law juga mengakui dan menggunakan undang-undang, tapi tidak sekuat negara civil law mengakui dan menggunakan undang-undang. Gitulah kurang lebih penjelasannya, Mas Pak Hendri. Mudah-mudahan bisa difahami nih. Ini Anda sudah masuk ke comparative law nih. Wah, banyak banget nih ilmunya nih. Mudah-mudahan tidak lupa dan tidak ngebul nih kepalanya. Semua dipelajari teori hukum, filsafat hukum, komparatif hukum, perbandingan hukum ya. Oke. Yang filsafat hukum ada kuliahnya nggak semester ini? Ada, Prof. Filsafat dan teori hukum. Nah, itu pelajari juga dong berbagai filsafat dan teori dong tentunya ya. Oke, boleh minta Jana slide-nya tadi kita lanjutkan ya. Prof,